Assalamualaikum YouTube, Bidan Ika di sini, tentunya di channel Ika Kub Official. Nah, pada kesempatan kali ini Ami akan membahas tentang penyakit epilepsi. Nah, di mana penyakit epilepsi ini kita kenal dengan penyakit ayan atau kejang-kejang. Epilepsi adalah suatu gangguan fungsi otak listrik yang dapat menimbulkan perilaku sesaat dan terus berulang. Biasanya saat terjadi epilepsi, kebanyakan orang-orang justru malah menghindar. Mungkin karena mereka takut dan takut terkena liur pasien tersebut. Padahal liur tersebut tidak mengandung virus apa-apa yang dapat menularkan penyakit. Ini adalah paradigma yang salah yang sudah tertanam sejak dahulu. Padahal apabila Anda menolong pasien tersebut dan Anda tidak sengaja memegang liurnya, Anda hanya cukup dengan mencuci tangan dengan bersih lalu membilasnya. Nah, untuk panjang lebarnya, mari kita bahas di dalam video ini agar kalian tahu apa itu epilepsi dan bagaimana cara menolongnya. Namun jangan lupa dulu kalian harus subscribe, tekan tanda lonceng di bawah ini, like dan share. Waspadai dan kenali penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi atau ayan adalah gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Hal itu menimbulkan keluhan kejang, sensasi dan perilaku yang tidak biasa hingga hilang kesadaran. Kejang ini dapat dipicu karena beberapa kondisi, contohnya stres, kelelahan, atau mengkonsumsi obat. Kejang merupakan gejala utama penyakit epilepsi yang terjadi saat timbul impuls listrik pada otak melebihi batas normal. Kondisi tersebut menyebar ke area sekelilingnya dan menimbulkan sinyal listrik yang tidak terkendali, sehingga menimbulkan kedutan hingga kejang. Penyebab epilepsi pada anak. Epilepsi disebabkan oleh lonjakan aliran listrik di dalam otak yang dapat menyebabkan kejang pada tubuh. Penyebab epilepsi pada anak adalah cedera otak, trauma lahir, kelainan bawaan, tumor otak, dan masalah metabolik. Setiap tahunnya penderita epilepsi terjadi 30% pada anak-anak. Mari kenali gejala epilepsi pada anak. 1. Tatapan kosong namun tidak sampai jatuh atau kehilangan kesadaran. Ini akan berakhir selama 30 detik tetapi anak tidak menyadari apa yang terjadi. 2. Kejang total yang berlangsung 2-5 menit. Biasanya sulit mengontrol kantung kemih sehingga bayi ngompol tanpa disadari. Air liur keluar dan bola mata memutar ke belakang. 3. Kedutan yang bersifat lokal kemungkinan pada jari dan memburuk hingga ke seluruh tubuh. 4. Aura dianggap sebagai peringatan. Aura menyebabkan sakit tanpa sebab, mendengarkan suara tidak nyata, mencium bau tidak ada sumbernya, serta kehilangan penglihatan dan perasaan aneh pada bagian perut. Penegakan diagnosis epilepsi pada anak dapat dilakukan dengan EEG atau elektroensefalografi. Setelah terdiagnosa epilepsi, kemungkinan dokter akan melakukan bedah epilepsi. Epilepsi merupakan istilah yang sering kita dengar, namun banyak dari kita tidak memahaminya. Ketidakpahaman ini seringkali berdampak pada penyandang epilepsi dianggap sebagai orang yang kerasukan atau orang gila. Tentunya, stigma ini sangat berbahaya dan dapat memperburuk situasi bagi para penyandang epilepsi. Untuk mencegah hal tersebut, mari kita kenali epilepsi lebih dalam melalui video ini. Epilepsi merupakan penyakit neurologis, yaitu suatu gangguan yang terjadi pada otak. Epilepsi ditandai dengan timbulnya kejang yang terjadi secara tiba-tiba. Kejang yang dialami penyandang epilepsi terjadi akibat pola aktivitas listrik yang tidak normal dalam otak. Ketika Anda mendengar kata kejang, mungkin Anda membayangkan orang yang tergeletak di lantai dan kehilangan kendali terhadap tubuhnya. Walaupun kejang seperti itu memang ada, kejang dapat muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Secara garis besar, terdapat dua tipe kejang, yaitu kejang umum dan kejang parsial. Sesuai dengan namanya, kejang umum merupakan kejang yang mempengaruhi otak secara menyeluruh, sementara kejang parsial hanya mempengaruhi sebagian saja. Jenis kejang umum yang paling sering terjadi adalah kejang tonik-klonik. Kejang ini dimulai dengan hilangnya kesadaran, otot menjadi kaku, kemudian diikuti dengan hilangnya kendali terhadap berbagai fungsi tubuh. Sementara itu, kejang parsial dapat dibagi menjadi kejang parsial sederhana dan kejang parsial kompleks. Kejang parsial sederhana terjadi dalam kondisi sadar,
dan seringkali digambarkan sebagai suatu aura. Kejang ini menimbulkan gejala seperti mencium atau merasakan sesuatu yang tidak biasa dan melihat kerlipan cahaya. Sedangkan kejang parsial kompleks adalah kejang yang menimbulkan gejala seperti memandang dengan tatapan kosong serta menjadi tidak responsif terhadap lingkungan sekitar. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko epilepsi pada umumnya adalah cedera otak yang dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kondisi genetis atau komplikasi saat kelahiran. Namun, terdapat juga penyebab idiopatik, atau dalam kata lain, tidak dapat diketahui, walaupun sudah dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh. Pertolongan pertama yang bisa dilakukan untuk menolong penderita pada saat kambuh kejang atau stepnya adalah 1. Minumkan kecap asin sebanyak 1 sendok makan ke dalam mulut dengan menggunakan sendok. Bisa untuk melindungi agar lidah tidak tergigit. Lalu, kenapa harus kecap asin? Sebenarnya, yang dicari di kecap asin itu adalah garamnya. Tetapi, dikarenakan keadaan kejang yang darurat, biasanya untuk menyeduh air garam dengan air putih itu lumayan memakan waktu lama. Maka agar lebih cepat, langsung kasih kecap asin saja. Karena garam itu akan melunakkan dan meluruhkan dahak atau riak yang menggumpal di dada. Sehingga sumbatan tadi, yang harusnya energi vital itu mengalir ke seluruh tubuh ini, menjadi terhambat. Sehingga panas akan dominan di situ. Kemudian akan menyebabkan dia kejang, lalu pingsan. 2. Lalu kepalanya bisa dikompres. 3. Balurkan minyak kayu putih di dada, punggung, leher, dan tengkuk. Fungsinya sebagai penghangat, agar dahak luruh. 4. Lalu minumkan air tawar hangat, kalau perlu kasih sedikit garam. Dan jangan dikasih gula putih, karena gula putih akan menjadi dahak kembali. 5. Tentunya semua pakaian dikendorkan, agar peredaran darah bisa menjadi lancar. Dan ini bukti fakta ilmiah, ketika orang kejang atau step, orang mengira bahwa kejang itu karena otak. Padahal, hal itu dikarenakan panas jantung yang berlebih, karena tersumbat oleh dahak yang menghambat di dada. Oleh karena itu, ketika garam ini meluruhkan dahak, maka jantung bisa kembali sejuk. Dikarenakan, cairan dari otak turun ke jantung. Dan akhirnya, bisa tertangani jantungnya menjadi sejuk kembali. Karena dahaknya sudah tidak menggumpal, sudah turun ke bawah. Terima kasih sudah menonton video dari Ami. Semoga informasi yang Ami berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.